Saudara, setelah reformasi 1998, otonomi daerah jadi harapan besar lantaran era Orde Baru terlalu lama melumpuhkan peran daerah. Katanya biar daerah bisa atur diri sendiri, maju sama-sama, gak terus-terusan tergantung sama Jakarta. Tapi sayang, sudah lebih dari 2 dekade berlalu, yang terjadi malah sebaliknya. Otonomi daerah cuma omon-omon, janji manis, pelaksanaannya di lapangan nol besar. Kok bisa? Jawabannya ialah sentralisasi pemerintah pusat yang masih pegang kendali hampir di semua lini. Mulai dari izin usaha tambang yang ditarik lagi ke pusat lewat Omnibus Law, sampai kebijakan fiskal yang bikin makin ruwet lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Semua masih diatur Jakarta. Maksud hati kasih kewenangan ke daerah, tapi malah pusat yang makin dominan. Pemerintah daerah ingin mandiri, tapi malah disetir terus sama Jakarta. Coba lihat faktanya. 77% daerah di Indonesia masih hidup dari transfer dana pusat. Rata-rata PAD di bawah 40%, bahkan ada yang cuma nyumbang 15% ke APBD. Di Sulawesi Tengah, dari 14 daerah yang ada, cuma pemerintah provinsi yang sudah mulai mandiri. Sisanya masih tunggu kiriman dari pusat. Lantas apa bedanya sama zaman dulu? Kepala daerah dipilih langsung, tapi duitnya tetap dikontrol pusat. Semua program, proyek, bahkan gaji pegawai pun tergantung pada transfer pusat. Terus di mana otonominya? Daerah kaya sumber daya alam tapi miskin. Gimana ceritanya? Ironisnya, ada daerah kayak Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara yang kaya tambang nikel, emas, dan segala macam sumber daya alam. Kondisi sosial ekonominya bermasalah sampai sekarang. Tingkat kemiskinan masih tinggi, pengangguran merajalela, PAD-nya kecil sekali. Tergantung dana pusat terus. Padahal Maluku Utara setor banyak ke pusat lewat pajak dan hasil tambang, tapi yang balik cuma dana bagi hasil yang tidak berkeadilan. Lingkungan rusak, rakyat sengsara, pusat dan pemegang konsesi makin kaya. Demikian adalah wujud kezaliman fiskal yang masih tumbuh dalam sistem kita. APBN 2025 semua masih Jakarta sentris. Buka aja draft APBN 2025. Total belanja negara tahun 2025 tembus 3.621,3 triliun rupiah. Tapi transfer ke daerah cuma sekitar 25% dan defisit 606,2 triliun. Artinya pusat masih kuasai mayoritas anggaran. Daerah cuma dikasih jatah kecil, itu pun dengan syarat dan aturan ketat. Uangnya kecil, aturannya rumit. Lantas gimana daerah mau berkembang? Sebenarnya pemekaran daerah buat rakyat atau buat dinasti sih? Satu lagi yang bikin tambah kekacauan, pemekaran daerah alias DOB harusnya jadi solusi percepatan pembangunan, tapi sekarang malah sering dipakai buat gorengan politik. Bikin daerah baru tapi PAD 0, hidup 100% dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang senang ya elit lokal dan politisi, ya rakyat tetap rugi. Kalau mau, segera revisi total formula dana alokasi umum, dana alokasi khusus biar lebih adil dan berdasarkan kebutuhan utama daerah. Lalu naikin porsi dana bagi hasil minimal 50% untuk daerah penghasil sumber daya alam. Kasih kewenangan penuh soal investasi dan perizinan sumber daya alam, dorong hilirisasi industri di daerah dan bangun sumber daya manusia lokal yang kuat. Saudara, kebebasan kontrol fiskal bagi daerah penting sekali, mengingat spirit otonomi daerah diantaranya terkait agenda pemilihan kepala daerah. Berbagi kekuasaan dan sumber daya harusnya selaras. Kalau semua tetap dikendalikan dari Jakarta, ya jangan heran kalau ketimpangan makin tajam dan daerah makin lemah. Kalau pusat mau ambil seluruh kewenangan daerah, sebaiknya hapus aja otonomi daerah. Nggak ada pemilihan kepala daerah, pakai tunjuk aja kepala daerah. Dorong sentralisasi yang kuat. Kalau ribet dan setengah-setengah tidak bisa memilih salah satunya, maka selamanya ada 2 matahari di negeri ini.